tiba-tiba muncul pengakuan sepihak tadi yang mengatakan bahwa si pemegang kuasa jual, artinya sebagai penjual nih, dia tiba-tiba sudah menjadi seorang pembeli. Klien saya ini membeli suatu lahan yang sudah punya bersertifikat, yang terbit tahun 2001. Jadi kita memiliki tanah di Sumbawa ini, walaupun bersertifikat pun tidak tenang kita, Pak. Ya. Kok gampang sekali digugat seperti begini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, alas hak yang paling tertinggi adalah sertifikat. Tidak ada alas hak yang lebih tinggi dari ini. Masa kwitansi bisa mengalahkan ini? Oke, selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Kembali lagi kita ke spesial interview. Dan hari ini tamu saya spesial karena datang jauh dari Bima, Sumbawa ya Bang. Dari Sumbawa. Sumbawa itu Nusa Tenggara Barat, tetangganya Bali ya, sama NTT. Tetangga Lombok. Ada 4 orang di sini, bapak-bapak semua. Jadi malam ini kita ngobrol dengan bapak-bapak. Tapi kasus ini apa yang akan kita bicarakan malam ini sangat penting dan ini bisa jadi pelajaran untuk semua orang. Karena persoalan yang akan kita bahas malam ini itu sebenarnya sangat banyak terjadi di Indonesia dan itu terkait dengan hak milik atau kepemilikan lahan atau tanah. Dan di sini ada 4 orang, di samping kanan saya ini ada abang saya yang sudah terkenal lah ya, Bang Raidin Anom dari Raidin Anom and Partners, kantor lawyernya di Karawaci. Ada 2 ya Bang ya? Iya. Ya, abang ini sudah sering kita wawancara kalau ada perkara sekarang lagi dikejar-kejar juga. Lawyernya suami Cikita Medi Bang. Ya, jadi lagi diburu media kemana-mana sekarang. Di sebelah Bang Anom ini ada, saya panggil Om aja, Om Arifin Effendi. Ini sebenarnya pemain utamanya di malam ini karena beliau yang punya masalah sebenarnya. Bermasalah atas lahan miliknya yang diduga direbut secara legal ya. Karena melalui proses peradilan. Nanti kita akan gali ceritanya. Bagaimana tanah seluas berapa? 501 hektar. 501 hektar bisa diambil dengan modal kwitansi. Ngeri kali ini negara. Di sebelahnya ada Pak Harmono, Pak. Pak Harmono, lawyernya Pak Arifin Effendi. Lalu di sebelahnya ada Bang Fajar, ini bodyguardnya Bang Anom ya? Timnya Bang Anom. Oke, nah sekarang kita mulai aja. Tadi kita sudah ngobrol, saya tangkap sedikit saja persoalannya. Singkatnya begini, Bang Om Arifin Effendi ini memiliki sebidang tanah seluas berapa? 4 hektar. 4 hektar yang ada di satu areal 500 hektar tadi ya? Iya. Oke. Dan kepemilikan sah karena punya sertifikat. Jadi kalau sertifikat sudah tidak dihargai di negara ini, ya udahlah. Bubarkan aja BPN ya Pak. Karena sertifikat dikeluarin BPN kan. Iya Bang? Ya, betul. Ya. Lalu nanti kita langsung gali aja. Tahun berapa mulai ada persoalan itu? Mungkin ke Pak Harmono dulu. Terima kasih. Jadi persoalan ini dimulai pada tahun 2022. Tercantum dalam berkas perkara nomor 8 /PDT /G/PNSB Sumbawa. Oke, intinya gini Pak. Perkara itu diajukan oleh penggugat ke pengadilan Sumbawa. Iya. Tahun 2022. Tahun 2022. Apa isi gugatannya? Yang pada inti isi gugatan, orang itu menggugat terhadap tanah klien kami. Penggugat ini sendiri kan meninggal katanya, gitu Pak, katanya. Ahli waris. Tapi dengan bukti-bukti yang kurang pas dan kurang yakin. Oke, jadi siapa penggugat itu sebenarnya? Pak Igede Badre. Beliau meninggal, kata gugatannya Pak ya, dalil gugatannya diwariskan kepada anaknya.
Oke. 4 orang itu katanya. Mm-mm. Itu yang berdalil itu tanahnya mereka beli orang lain tuh. Oke, jadi Pai Gede itu meninggal, lalu ahli warisnya ini yang mengaku ahli waris ini yang kemudian mengajukan gugatan. Iya. Mereka punya apa? Maksudnya orang kalau menggugat kan punya sesuatu, pasti punya bukti dulu. Woi, saya gugat nih tanah saya. Ini buktinya, saya punya sertifikat, apalagi itu yang di bawah sertifikat itu apa namanya, Bang? AJB. Ya, Akta jual beli. ya, saya punya AJB. Kalau mereka punya apa, Bang? Kalau saya teliti bukti surat yang diajukan oleh pihak penggugat itu satu pun kalau sesuai hukum agraria bukti pemilikan hak atas tanah kan hanya sertifikat. Seluruh bukti yang diajukan itu tidak ada bukti kepemilikan. Cuma yang jadi pertanyaan saya, Pak Arifin ini beliau bukan buat sertifikat. Beliau ini membeli lahan itu dari orang yang telah ada sertifikatnya yang terbit tahun 2001. Kemudian Pak Arifin membelinya pada tahun 2014. 2014 memperalihkan kepada orang lain lagi 2020. Selama penguasaan objek ini sekian puluh tahun, itu tidak ada yang keberatan melakukan pencegatan penerus sertifikat itu tidak ada. Yang anehnya di sini, kok bisa? Nah, itu jadi pertanyaan saya. Inilah, Kenapa kok bisa? perkaranya Di sini kekecewaan saya Ah. selaku aparat, selaku pengacara. ada apa? Tapi meskipun demikian, memang begitu faktanya, Hmm. kami kalah, ya kami banding sesuai prosedur. Loh, kok bisa kalah? Faktanya demikian. Jadi sekarang itu sertifikat kalah sama kwitansi gitu maksudnya. Kira-kira begitu dalam pertimbangan hukumnya. Gimana itu, Bang? Hmm? Gimana kok bisa begitu ceritanya? Ya, begini ya. Inilah kita penting untuk memperhatikan ya. Untuk kita para penegak hukum, juga para lawyer ya. Mesti kita pandai melihat sesuatu. Apalagi ini satu pengujian di ruang peradilan di daerah yang pantauannya juga tidak banyak mata melihatnya. Makanya kenapa kasus ini mesti harus kita bisa buka di ruang publik. Ya. Agar apa? Kejahatan di ruang peradilan itu kan satu pelanggaran HAM yang paling tinggi. Ya, karena Ya, orang mencari keadilan Ya. di sana. oke. Saya mau katakan satu. Ada kalimat hukum mengatakan bahwa siapa yang mendalilkan dia mesti dibebankan dalam ruang pembuktian. Ya. Nah, oke. Jadi dalil-dalil mereka ini itu tidak bisa mereka buktikan. Maka saya kemarin baru saja menerima kuasa baru Oke. ya terkait juga objek yang lain. Nomor perkaranya adalah nomor 33. Sekarang tahapnya masih mediasi. Dan saya juga tidak mau mediasi dengan orang yang salah, itu kalimatnya. Artinya apa? Saya melihat dalam kajian hukum saya bahwa para penggugat ini tidak melekat kewenangan dia sebagai penggugat dan tidak ada hubungan hukum yang terang, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap si tergugat. Oke, ada dua hal yang saya tangkap nih, Bang. Oke. Tidak punya kewenangan. Hmm. Emang apa syaratnya ketika dalam konteks ini ya? Ya. Dia harus punya apa supaya dia punya kedudukan hukum atau kewenangan untuk melakukan gugatan. Dan dia tidak punya ini. Pertama, orang yang ingin menggugat tuh dia harus punya peristiwa hukum langsung terhadap objek ataupun subjek yang digugat. Oke, dalam konteks ini gimana? Di sini tidak ada. Oh, dia tidak punya. Tidak punya. Yang kedua, dia harus punya alas hukum untuk mendudukkan dirinya sebagai Penggugat. penggugat. Dia punya apa alas hukumnya? Nggak ada. Kwitansi. Kwitansi itu pun masih kita duga dengan keras bahwa kwitansi itu adalah produk Bodong. kepalsuan. Barang bukti palsu itu dugaan keras saya. Kenapa saya mau katakan? Terkait kasus yang saya baru tangani, dia juga lampirkan bukti awal di permulaan dalam gugatannya. Di mana dia mengatakan bahwa pihak turut tergugat yang bernama Abdullah, dasar kepemilikan mereka dari penjualan yang dilakukan oleh pihak turut tergugat. Padahal saya punya bukti otentik dan pengakuan secara langsung bahwa pihak yang dimaksud tadi tidak pernah mengakui
bahwa pernah menjual pada mereka. Oh. Artinya pada orang tua mereka yang sudah meninggal. Nah ini kan mereka ini kan katanya ahli waris. Modal keterangan, surat keterangan waris bisa menggugat orang. Padahal peristiwa hukumnya itu bapaknya yang sudah ada dalam kuburan sana. Bagaimana caranya itu? Oke. Menunjukkan itu. Nah, untuk itu saya melihat apapun narasi dalam dalil gugatan maupun bukti yang diajukan sementara ini ya, bukti gugatan tadi permulaan, itu saya duga dengan keras bahwa itu produk palsu. Oke? Bahkan dalam gugatan yang saya baca kemarin, di mana penjualan itu telah disetujui oleh istri pihak tergugat dua, turut tergugat dua, namanya Pak Abdullah ini, yang bernama katakanlah si Aminah. Padahal istri Pak Abdullah ini bukan namanya Aminah, Siti Sarah. Contoh begitu tuh. Lah ini kan berarti kelihatan palsunya itu. bukan kelihatan, nyata sekali palsunya itu. Nah ini yang saya maksud, bahwa seharusnya pihak pengadilan Sumbawa, baik dalam kasus perkara nomor 33, nomor 8 maupun nomor 25 tadi, seharusnya demi menjaga martabat wibawa kehormatan pengadilan, hukum dan keadilan, itu harusnya tidak boleh dilakukan persidangan. Oke. Karena tadi tidak cukup ya Dasar hukum. dasar formilnya, tidak cukup dasar hukumnya dia mendudukkan dirinya sebagai penggugat. Kalau enggak, semua orang bisa gugat siapa aja dong. Nah kalau gitu Istana Sumbawa boleh dong saya gugat. Iya. Kalau hanya berdasarkan tadi kwitansi. Iya. Kwitansi kan alat bayar, Bayar. bukan proses jual beli. Nah ini tapi kan aneh bang. Saya pikir ketua pengadilannya lah atau majelis hakim yang menangani perkara itu kan paham. Masa kwitansi bisa kalahkan sertifikat? Ya hakim nggak paham itu kan hal yang lucu. Yang kita takutkan hari ini dia pura-pura nggak paham itu. Ada kepentingan apa itu nanti jadinya. Karena yang saya lihat dalam perkara ini justru ketua pengadilannya langsung yang menjadi ketua majelis. Ketuanya aja begitu. Oke lah, makanya ketua Mahkamah Agung dengerin gue ngomong ya. Oke, ya harusnya ini mesti dilakukan pengawasan yang sangat baik untuk daerah. Agar apa? Timbul rasa asas keadilan yang nyata terhadap para pencari keadilan ini. Dan ini bisa menimbulkan gesekan di bawah, bang. Oh pasti, itu tadi salah satu faktor ada krisis sosial itu. Ada krisis sosial, makanya banyak yang demo sekarang kan. DPR bubarin aja, nggak ada gunanya itu. Apa BPN juga, ATR BPN juga. Nah itu yang saya mau tanya. Kan harusnya lebih kuat kedudukan hukum sertifikat daripada ini. Oh iya, ini kan BPN gimana? Waktu ini BPN dihadirkan sebagai saksi. Karena beliau sebagai para pihak juga, BPN sebagai turut dia tergugat. dikalahkan. Tapi prinsipnya begini, saya mau katakan. Ini adalah produk final and banding yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Artinya apa? Masyarakat kan hanya sebagai pemohon. Yang melegalkan itu adalah lembaga. Mana tanggung jawab lembaga ini? Pak Menteri, mana? Pak Menteri ATR BPN. Jangan main-main keluarin yang seperti ini. Sehingga pada saat pada bagian lain, dia tidak ingin berusaha untuk mempertanggungjawabkan produk dia sendiri. Ini kan bahaya, merugikan masyarakat kita. Artinya, saya mau katakan, ini prinsipal saya, dia telah mendudukkan dirinya sebagai pembeli yang baik dan menjadi penjual yang baik menurut hukum. Tetapi inilah saya lihat, ini bolehlah cerita, mungkin beliau kan menangani perkara nomor 8 toh. Praktisinya. Oke. Artinya dalam sidang mediasi maupun sidang PS lapangan aja, pihak penggugat ini tidak tahu objeknya loh. Malah yang ngasih tahu mereka objek itu. Gimana cerita ini? Oke. Kok bisa begitu, Bang? Memang Pak, setelah saya lihat persidangan pertama yang saya bilang pada waktu tahun 2022 itu, memang kan aturannya sebelum pemeriksaan itu kan ada mediasi dalam persidangan. Oleh hakim mediasi, tanyalah oleh majelis hakim, ini yang jawab. Di mana tanahnya? Apa jawabannya? Dia itu ditanya tanahnya di mana. Nah, terus saya pertama bilang, nah coba yang pemiliknya tolong tunjukkan tanahnya di mana. Penggugatnya. Iya, apa penggugatnya. Nah,
penggugatnya ini enggak tahu di mana. Lah. Terus hakimnya ngomong sama saya, ya tolonglah supaya cepat ini Pak Ipin, tolonglah ditunjukkan tanahnya di mana. Ya saya yang tunjukkan di sini. Ini batasnya, ini palnya, ini apa, saya yang tunjukkan semua. Nah, sedangkan penggugatnya ini enggak tahu apa-apa dia. Apalagi namanya Sangkal Suci, tanahnya dimanapun dia enggak tahu dia Pihak di mana prinsipal tanahnya. maksudnya. Pengacaranya Pak Penggugat. Umayyah juga enggak Ya. tahu Penggugatnya. tanahnya itu. Pihak prinsipal ada hakim di situ. Batas-batasnya. Ada. Ya sidang lapangan. pada waktu hakim mediator. Sedang lapangan. Hakim mediatornya ada. Ya. Tapi yang saya Sama heran, ketua pengadilan yang dulu tahun 2022 turun lapangan juga. ya yang saya heran artinya begini loh. Kan ada mekanisme acara persidangan itu. Kan tadi siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Loh, kok tergugat justru yang membuktikan itu? Kan hakim jadi bagaimana ini? Ini yang harus kita luruskan ya. Tapi saya mau katakan bahwa jujur ya, saya ini mungkin lama bermain melalang buana kemana-mana itu. Tapi pada akhirnya ketika masyarakat saya asli mana tempat asal saya dilahirkan, saya ini orang Sumbawa, wah saya juga merasa terpanggil itu. Iya, betul. Ini makanya saya penting sekali untuk mau turun ya ke daerah. Sudah saatnya Bang ngurusin. Karena Yes. di daerah itu rentan sekali hal-hal. Saya tidak ikut di proses itu, tapi dari cerita ini agak aneh sih Bang. Ada Ya. waktu proses persidangan ada sesuatu yang mencurigakan nggak Bang? Maksudnya kayaknya ada permainan ini. Kalau dari itu aja kan Ya itu ya, yang diduga, pada diduga ada Ya, permainan. ya. Karena pertama dia nggak punya legalitas untuk legalitas hukum sebagai penggugat tadi kata Bang Ano. Ya. Terus penggugat juga, masa saya mau saya gugat orang, ini tanah saya, tapi saya nggak tahu tanahnya di mana, kan lucu. Dan itu disaksikan oleh hakim, tapi prosesnya masih berlanjut. Lalu Nah. waktu persidangan gimana Pak? nah, itu yang saya kembalikan. Fakta di Ya, persidangan yang kira-kira menurut Bapak ini nggak masuk akal. Ya. Gitu. Apa fakta persidangan yang paling menonjol gitu kejanggalannya? paling menonjol pertama kejanggalan pada saat mediasi pertama tuh Pak. Ya, yang tadi kita 2022 ceritakan. ya, tadi itu Oke. prinsipal langsung ditanyakan tidak tahu batas-batasnya. Penggugat. Kenapa? Penggugat ini Penggugat. tidak tahu penggugat prinsipal loh Pak. Karena proses sidang pertama itu kan pihak prinsipal bukan harus hadir. Ya. Prinsipal masing-masing. Satu, kenapa dilanjutkan? Ya. Yang kedua, klien saya ini tidak pernah kenal, tidak pernah tahu, dan tidak pernah melakukan hubungan hukum apapun dengan pihak para penggugat. Klien saya ini membeli suatu lahan yang sudah punya bersertifikat, Pak, yang terbit tahun 2001 atas nama Insan Rahmatullah. Dibelilah oleh klien saya ini, Pak Arifin, tahun 2014. Selama dikuasai tanah ini oleh pihak penjual, tidak ada yang keberatan. Begitu juga Pak Arifin. Pada saat memperalihkan tanah itu tahun 2014 kepada Sampai B. sekarang. Kianto, tidak ada yang keberatan Pak. Kalau tidak ada perkara ini baru ribut Pak. Itu merasa kekecewaan saya. Tapi bagaimanapun juga, ya kita harus banding. Kita tidak bisa keluar-keluar di luar kan begitu Pak. Ya, Pak itu utara ke banding aja. jadi sekarang masih proses banding. Ya, masih dalam proses banding. Oke. Tiba-tiba ini perkara sudah putus, masuk perkara baru Pak. Dalam para penggugat yang sama. Subjeknya sama. Subjek hukum selaku para penggugat sama. Nah, kemudian saya juga ini ada kesibukan lain, Pak. Saya ketemu dengan Pak Arifin, tolonglah Pak Arifin. Saya juga mungkin banyak kerjaan. Daripada perkara ini terbengkalai, sia-sia, beliaulah mencari pengacara, Pak. Beliau ketemulah dengan Pak Ano. Bapak kita, Pak Nom ini. Pak Ano. Oke. Ada hal yang mengganggu sih sebenarnya. Bang, kan Bang Nusron kemarin menteri kita itu kan gencar sekali bilang tanah nganggur itu diambil negara. Mending ngurusin yang begini-begini Bang. Iya. Daripada ngurusin tanah nganggur, mending ngurusin ini Ngurusin, karena potensi gesekan di bawah itu dengan hal seperti ini. Saya rasa secara hierarki Hmm. ya di Kementerian ATR BPR juga baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, saya rasa mereka bukan tidak tahu soal begini. Cuma persoalan sekarang, Pak Menteri kau lihat nggak dong di sana, malu turun lihat dong, jangan bernarasi seperti itu. Ini bagaimana kasihan dengan rakyat? Ya karena begini, saya mau menggambarkan satu hal sebenarnya dasarnya, ya
dasarnya mereka melakukan gugatan objek satu, objek lain, lalu objek dan seterusnya. Kan saya melihat surat yang didalilkan oleh mereka bahwa tahun 1991 orang tua para penggugat. Mereka mempunyai surat bahwa orang tuanya para penggugat ini menerima kuasa khusus menjadi penjual atas objek tanah yang seluas kurang lebih 500 hektar. Wih, ngeri kali. Nah, tiba-tiba dia saat itu mengambil alih kepada para petani yang punya tanah tadi. Mengambil kuasa jual, lalu dia buatkan surat kuasa khusus jual itu diketahui oleh pengadilan dan seterusnya. Artinya kuasa jual ini legal nih. Ya kan? Dilindungi undang-undang nih. Ya. Lalu kemudian 5 tahun kurang lebih 4-5 tahun ke depan tiba-tiba muncul pengakuan sepihak tadi yang mengatakan bahwa si pemegang kuasa jual, artinya sebagai penjual nih, dia tiba-tiba sudah menjadi seorang pembeli. Oh, Nah, dia jual, dia beli sendiri. Ya, gitu. coba nalar dulu ini, ya kan? Coba kita nalar dulu. Ada di Indonesia ya cerita begini ya. Lalu cerita begini diadili di ruang pengadilan yang mulia itu. Wah, ini ketua pengadilan Sumbawa, saya mau coba Anda perhatikan itu. Dia tiba-tiba dalilnya dalam gugatan telah membeli dengan hukum adat. Hukum adat. Kuasa jual aja pakai hukum perdata. Hukum negara. Tapi ketika 5 tahun ke depan, dia melakukan pengambilan peralihan hak orang tadi dengan hukum adat. Lah sekarang satu-satu digugatnya itu. Sesuai surat kuasa khusus. Jangan-jangan ini orang, saya mau katakan, jangan-jangan orang mafia tanah dulunya nih. Dia ambil kuasa jual pada orang lain, tidak dijualnya, lalu dia dengan sepihak dan melawan hukum, dia menguasai dengan membuat surat sepihak, dan seolah-olah dia sudah membeli semua itu. Maka lahirlah gugatan banyak-banyak ini. Ketua pengadilan harus ngerti nih. Saya mau katakan. Itu bahaya. Lalu satu orang yang bernama almarhum Igede Bajra. Masa perorangan bisa menguasai tanah 500 hektar, bukan badan hukum. Ini kan cerita di negara Konoha ini. Nah, ini penting untuk kita. Nah, makanya saya mau katakan sekali lagi, saya akan melakukan perlawanan hukum sampai dimanapun demi kemaslahatan hajat hidup orang banyak, khususnya masyarakat Sumbawa. Kalau saya kuat sekali, saya sedang menelusuri itu. Karena saya tanya prinsipal saya tanya juga ini kuasa hukumnya ini yang di perkara nomor 8. Bang, jangan-jangan ini suratnya juga dibikin-bikin di pinggir jalan ini atau di pojok-pojok. Kayaknya Bang, saya duga dengan keras. Kalau itu terbukti, siap-siap kau, pasti kupidanakan kalian. Orang yang dengan sengaja melakukan pemalsuan, memberikan keterangan palsu pada pejabat negara. Nah, ini sudah dilakukan nih. Kalau itu terbukti bahaya. Lalu kemudian membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu. Nanti saya akan laporkan itu. Menggunakan surat palsu untuk mengalihkan hak milik orang. Ya. Betul. Wah, bahaya. Ini saya bukan ancaman dong, saya akan lakukan itu apabila saya menemukan bukti yang kuat bahwa surat ini dipalsukan. Satu kenyataan yang saya bilang tadi, coba cek sampai sekarang. Nggak ada nama istri Abdullah itu yang dinarasikan mereka dalam gugatan itu bernama apa yang ditulis dalam gugatan. Saya sudah cek sampai ke rumahnya kemarin. Oke. Masa nama Siti Sarah menjadi Siti Aminah? Itu terbukti gugatan itu adalah narasi yang mengandung muatan kepalsuan. Lalu kalau dalilnya palsu, ada dong potensi bahwa buktinya akan palsu juga. Ya. Benar nggak? Lalu dia rampas hak orang lain tadi dengan menggunakan cara-cara kepalsuan. Tapi menggunakan tangan lembaga penegakan hukum. Mengerikan juga ini. Ya kalau pidananya saya mainkan ya nggak menutup kemungkinan nanti para hakim juga ikut turut serta lah. Ya, karena dia melegalkan barang palsu. Betul. Untuk melahirkan satu keputusan yang bersifat yuridiksi.
Nah, itu bahaya, pengadilan. Bang. Bahaya nggak? Kayak TPPU itu kan, Bang. Ini hasil dari kejahatan kemudian dimurnikan. Iyalah. Kalau Iya. TPPU kan dimurnikan di luar. Kalau ini Melalui Ini proses bahaya peradilan, melalui proses peradilan. dibersihkan, diputihkan oleh lembaga penegakan hukum. Nah, itu yang penting harus kita Ya, sama-sama. dan mulai ini kita jadi melihat itu. catatan buat Mahkamah Agung kita sih. Oh iya Betul, dong. betul. Ya, karena Ya. kalau ini tidak diberesin bahaya ini. Ya kan? Semua orang bisa menggugat hanya modal secari kertas yang kwitansi itu. Iya, iya. Atau cerita turun-temurun ini warisan bapak saya tapi nggak ada buktinya. Nggak ada. Yang Kan ngeri juga. berarti orang gugat modalnya hanya surat keterangan waris. Ya. Abang bisa pulang ke Berarti besok saya minta aja surat keterangan waris. ya, Saya bisa gugat itu Istana Sumbawa, Istana Bima. Ya. Oh, enak benar itu kan? Iya. Ya. Nggak bisa begitu. Hukum itu tidak bisa ditafsirkan sepihak oleh kita itu. Melalui pertengkaran akal kita sendiri itu nggak boleh. Ya. Harus sesuai dengan perintah hukum yang ada. Nah ini, jadi ini penting kita harus bicara. Dan saya mau katakan sekali lagi, ini adalah praktek peradilan sesat dugaannya. Dan itu bukan hal, itu udah banyak ceritanya, Bang. Hal seperti itu. Ya, justru karena banyak ceritanya, ini mesti pihak Mahkamah Agung, ini mestinya harus, saya minta supaya turun ke Sumbawa, periksa itu semua. Hakim-hakim yang kami anggap tadi setelah melegalkan barang yang tidak legal. Mengotori ruang marwah peradilan yang suci itu, dimasukkan barang subjek atau orang yang tidak punya melekat hubungan hukum untuk pantas disidangkan di ruang peradilannya. Apa semua orang boleh datang menggugat ke pengadilan itu? Kalau tidak memenuhi syarat formil hukumnya, kalau tidak ada dasar hukumnya, kalau tidak ada alas hukumnya, tidak ada hubungan hukumnya, boleh? Ya, nggak bisa dong. Sama dengan hukum pidana, apa semua orang bisa melaporkan orang? Kalau tidak punya permulaan yang cukup sesuai dengan KUHP itu pasal 184, boleh nggak? Nggak bisa, Bang. Ya Sumbawa dong yang bisa dong kalau gitu. Ada yang salah dengan pengadilan Sumbawa. Ini persoalannya yang harus kita bahas betul-betul serius itu. Kan kasihan orang ini, Dijolimi. dia selaku pembeli yang baik, dia sudah mengeluarkan uang, Taat hukum. dia taat hukum, Bayar dia pajak, beli bayar sertifikat, dia kuasai lahan, dia bersihkan lahan, dia pagar lahan, dia kelola lahan itu sampai hari ini. Kok tiba-tiba orang datang Berarti boleh tanpa atribut apa-apa? berarti boleh dibilang orang ini merampas hak orang lain tapi menggunakan tangan para hakim lah gitu ya. Iya dong. Tangan penegak hukum. Iya, penegak hukum. Iya kan? Iya Karena dong. nggak punya bukti, tanahnya di mana aja dia nggak tahu, tapi dia bisa bawa hakim untuk melegitimasi kepemilikan dia yang modalnya nggak, dasar hukumnya tidak ada. Nah, soal ikatan hukum sama Om Arifin itu, gimana bisa diceritakan, Bang? Kenapa mereka dikatakan tidak punya hubungan hukum Oke. sama? Pertama, si pembeli ini, beliau ini kan jadi pembeli yang baik atas objek yang dimaksud di atas sertifikat. Ini sertifikatnya nih. Ya. Ya, nanti bisa disebut nanti ya. Lalu, dalam pembelian objek itu, dia tidak mengenal yang namanya orang tua para ahli waris. Para penggugat. Orang tua para penggugat. Oh. Baik mengenal secara sosial maupun mengenal dalam hubungan hukum objek itu. Tidak ada catatan dalam surat itu apapun. Nah ini perhatikan. Bagaimana, dan beliau ini juga selama menguasai objek itu, bercocok tanam di objek itu, memagari dan melindungi objek itu. Tidak ada itu orang tua mereka datang pada saat itu, tidak ada catatan hubungan hukum. Artinya apa? Beliau ini nggak mengenal mereka. Bagaimana bisa beliau bisa melakukan perselisihan hukum di dalam pengadilan? Orang yang berselisih itu mesti ada hubungan. Iya. Hubungan Hubungan hukum. hukum. Ya, keterkaitan hukum. Peristiwa hukum. Ini nggak punya peristiwa. Apalagi sama anak-anaknya yang sekarang lagi menggugat. Bapaknya aja dulu nggak punya itu. Yang tadi bapaknya sebenarnya punya kuasa menjual. Ya iya itu Tiba-tiba maksud saya, jadi pemilik. tiba-tiba jadi pembeli. Mana ada saya menjual dan dibeli lagi oleh saya itu. Coba perhatikan ini. Ya kan? Ya,
orang yang nggak punya ilmu hukum aja paham. Ketika saya hari ini sebagai penjual satu objek, lalu besok saya katakan bahwa barang yang sudah saya jual itu, saya yang beli juga. Oi, di mana nalar hukum itu? Nggak perlu tanya yang namanya majelis hakim, yang paham, yang pengalaman, yang ahli hukum. Nggak perlu juga tanya pengacara ini yang belajar hukum. Tanya rumput yang bergoyang aja pasti dia geleng itu. Dia akan mengatakan, itu satu peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Ini loh faktanya. Ada buktinya semua. Malah bukti itu mereka yang munculkan kok. Tahun 91 bahwa orang tua kami menerima Kuasa jual dari beberapa para petani di objek dataran itu. Yang 500 hektar. Kurang lebih 500 hektar. Lalu pindah tahun kemudian dia mengatakan bahwa objek semua itu sudah bapak saya beli dengan hukum adat. Aina, Hukum adat yang dia maksud apa modelnya? nggak tahu hukum adat dia, ya kan? Kan gitu. Artinya, aku bilang hukum jual beli yang baik itu menurut KUH Perdata di 1320 KUH Perdata itu diatur bahwa para pihak membangun kata sepakat untuk sepakat. Para pihak. Berarti pihak satu dengan yang lain. Ya. Bukan pihak dia doang. Sama orang lain lagi yang gak ada hubungannya sama. Iya, masa dia bikin perjanjian jual beli sama dirinya. Ini yang punya tanah, ini dia, Hmm. ini orang ketiga. Ya. Jadi dia bikin kesepakatan sama orang ini. Oke. Tanahnya punya orang ini. Lucu sih. Lucu kan? Iya. Nah, makanya saya bilang tidak perlu kita sulit menafsirkan hukum ini untuk dilakukan pembuktian di pengadilan. Oke. Karena dasarnya aja perolehan tanah itu, pengalihan tanah itu telah melawan hukum dengan narasi kebohongan. Oke. Itu doang kok Ya, ceritanya. clear itu Clear simple kan? sebenarnya. Simpel kan? Secara hukum kalau Iya, dibedah itu sebenarnya sangat jelas. iya. Tapi yang jadi pertanyaan kita, Bang, Hmm. ada apa dengan pengadilan Sumbawa itu? Yang kayak begini jelas-jelas saya nggak belajar hukum. Jadi secara logika kita bisa nangkap bahwa sebenarnya penggugat itu tidak punya kedudukan hukum. Ya kalau ditanya saya soal itu, saya hanya menduga berarti ada kepentingan, itu pertama. Tapi dugaan saya itu harus saya tanyakan kembali kepada Mahkamah Agung. Kalau kira-kira seperti ini, boleh nggak kalian cek itu? Ya harus. Harus nggak? Karena kan berbahaya setelah gugatan pertama ini dia menang dengan modal tadi diduga bodong-bodong itu, menang kan. Oh, masih ada sebelahnya dan terbukti dia melakukan gugatan baru kan. Iya, Betul. Nah, ya nanti setelah itu menang lagi dia gugat lama-lama 500 hektar itu punya dia semua. Jadi supaya kita dapat menerjemahkan problem ini sempurna, si atas nama almarhum I Gede ini, dia ini bukan warga Sumbawa. Dia juga tidak bertempat tinggal di situ, tidak punya KTP di situ, tidak punya domisili di situ, tapi dia punya tanah 500 hektar di situ. Dari mana ceritanya itu? Mana Pemda, mana bupati dari dulu itu? Mana BPN? Masa perorangan bisa memiliki penguasaan seperti itu, padahal orangnya tidak pernah datang ke tanah itu? Masuk akal kalau yang mengaku ahli warisnya juga nggak tahu tanahnya di mana. Ya masuk akal surat kuasa khusus itu jangan-jangan disalahgunakan tuh. Lalu pada bagian lain dia katakan bahwa saya sudah beli itu. Oh bahaya. Masa beli di baling dinding dengan bayangannya sendiri? Mana ada jual beli dengan bayangan sendiri? Para pihak harus duduk pada ruang yang terang sesuai 1320 KUH Perdata untuk membangun tadi perjanjian menjadi penjual yang baik dan menjadi pembeli yang baik. Loh, kok dia ini penjual kok bisa jadi pembeli dalam satu wilayah loh? Coba waktu dia katakan bahwa dia membeli dengan hukum adat, apa yang dia maksud? Hukum adat seperti apa? Kalau di hukum adat itu kan mungkin saya beri kerbau atau apa gitu. Dijelasin nggak, Bang? Itu dijelaskan juga dalam surat putusan sudah materi kasus itu, Bang. Hukum adat yang seperti apa? Saya juga pokoknya hukum adat. Wah. Cara adat itu ada termuat dalam putusan. Hukum adat siapa? Kan itu pertanyaannya nanti. Ya, adat Hukum siapa? adat siapa? Itu tercatat lupa. Ada dalam putusan itu, Pak. Saya juga pokoknya secara hukum adat begitu. Oke.
Itu Ke intinya. Om Effendi dulu, Arifin. Om, kan nggak mungkin mereka ujuk-ujuk ini. Sempat nggak ada komunikasi, misalnya somasi dulu atau apa gitu, pemberitahuan Nggak ada. bahwa nggak ada. Tidak ada. Ini Pak Arifin beli tanah ini Pak ya. Itu sudah orang instalator, itu sudah Bersertifikat. belasan tahun Pak Ya. tanah ini. Dikuasai baru, di Saramatula terus itu sudah ketiga. belasan tahun. Belasan tahun. 2001 terbit sertifikat, dijual kepada Pak Arifin 2014. 14. 2014 Pak Arifin jual kepada Bekianto tahun 2020. 20. Sudah berapa puluh tahun tidak ada yang mengajukan keberatan. Tidak ada. Satu pun yang datang Tidak ada. keberatan di situ tidak ada. Dan gigih sekali karena Dan saya tambah, jual beli dilakukan oleh saudara klien saya ini Pak Arifin. Itu di hadapan pejabat yang berwenang, Ya. di hadapan PPAT Pak. PPAT. Dan sertifikat Notaris. sudah balik nama. Ya artinya itu sudah terjadi transaksi jual beli yang baik menurut hukum. Kan? Menurut hukum. Masa pakai hukum adat tadi bisa mengalahkan hukum negara Di situ, untuk saat ini? di situ saya kecewa Pak. Hmm. Karena saya membeli tanah yang sudah bersertifikat, saya merasa saya itu dizolimi gitu loh Pak. Hmm. lalu apa Saya yang taat hukum. apa yang Om Arifin sampaikan ketika hadir di persidangan itu kan diberi kesempatan untuk ini kan semacam pledoi atau apa gitu. Atau bukan pledoi ya Bang, itu di pidana ya. Kan benar. Apa harapan Pak Hmm. Arifin kepada pengadilan Sumbawa, Pengadilan Sumbawa. dengan begini? Ya saya minta kepada pengadilan Sumbawa tegak ke hukum yang benar Pak. Ya janganlah bermain atau apalah cara anunya gitu loh Pak. Pak Arifin curiga atau merasa ada indikasi oh ini kayak ada permainan ini. Ya itu yang kita nggak tahu Pak ya. Kita duga ya, Karena mafia, kita mafia tanah. karena ini rentetannya panjang. Ini gugatan ketiga. Sudah belasan Pak yang dimasuk gugatan sekarang. Sudah belasan orang Pak. Dan ini akan muncul lagi. Wah, bahaya kalau pengadilan Iya. tidak. Kalau gini ini bahaya Pak. Om Fajar, ini kan Nah jadi kita memiliki tanah di Sumbawa ini. Walaupun bersertifikat pun tidak tenang kita Pak. Ya, Kok gampang sekali digugat seperti begini. wah ini ini Menteri- catatan Iya, penting ini kita untuk- tidak tenang memiliki untuk- tanah. ya, Walaupun bersertifikat seperti Iya. ya. ini tidak jadi jaminan ini. Kalau caranya gini tidak jadi Berarti jaminan. ngapain juga ngurus Ngapain sertifikat dikeluarkan ya? ini? Dengan kwitansi begitu aja kita bisa digugat. Menteri ATR BPN ini Iya. dengerin nih. Ya, Ya mungkin menambahkan juga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, alas hak yang paling tertinggi adalah sertifikat. Tidak ada alas hak yang lebih tinggi dari ini. Masa kwitansi bisa mengalahkan ini? Makanya kita duga ini ada mafia hukum. Ya seharusnya kita oknum-oknum majelis hakim cukuplah sadar. Kalian ini sebagai penegak hukum, bahkan wakil Tuhan di muka bumi. Kalau perlakuan kalian mendolimi orang yang pemilik aslinya, bagaimana nanti keadilan yang harus ditegakkan? Kalian selaku panglima hukumnya, tapi melanggar ketentuan ini. Lama-lama pendemo Senayan bisa pindah ke Sumbawa ini. Harus juga nanti Komisi Yudisial memeriksa terkait adanya dugaan mafia tanah. Masa alas hak yang tertinggi, yang sah secara hukum dan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok agraria, ini adalah sertifikat hak milik. Tidak ada lagi yang melebihi tingkatannya. Masa dengan putusan nomor 8 bisa mengalahkan? Makanya kita duga ini ada obstruction justice. Ya. Cepat-cepatlah sadar hakim. Kalian selaku penegak hukum yang diberi amanat oleh undang-undang selaku wakil Tuhan di muka bumi harusnya menegakkan keadilan. Jangan mendolimi. Ini suara masyarakat ya, yang mestinya penegak hukum kita terutama pengadilan lah dalam hal ini ya, harus memperhatikan itu. Jadi kalau orang sudah ragu dengan dokumen resmi negara, ini dokumen resmi negara nggak main-main. Hak milik. Iya. Ada beruga-ruganya. Iya. Kalau dokumen seperti ini sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai dasar untuk orang mempertahankan hak miliknya, wah rusaklah negara ini. Iya. Siapa aja bisa nyerobot lahan siapapun. Jadi semua lawan semua nanti. Gitu. Dan ya mudah-mudahan sekarang lagi proses banding, kita tidak mau menggiring orang juga untuk memenangkan Pak Oh ya. Arifin, tidak, tapi berharap siapapun yang akan mengurus proses hukum perkara ini berdirilah di atas asas penegakan hukum yang baik dan benar gitu. Jadi mudah-mudahan
penayangan ini nanti memberikan pencerahan juga kepada semua orang, dan terutama ya mengetuk hati para majelis hakim, siapapun penegak hukum yang bukan cuma kasus ini, karena banyak juga perkara-perkara yang seperti ini, di mana orang yang punya sertifikat harus menerima kekalahan dengan orang-orang yang bahkan diduga mereka punya kepentingan atau pertukaran kepentingan dengan para penegak hukum. Gitu. Ya, Mahkamah Agung dalam hal ini, tadi Bang Fajar bilang Komisi Yudisial, Bang Anom bilang Menteri ATR BPN. Ini perkara ini mungkin perkara personal, tapi ini bisa jadi presiden buruk untuk seluruh orang di negeri ini yang sudah memegang sertifikat, tapi bisa dikalahkan oleh dokumen-dokumen yang secara standar hukum itu ada di bawah ini. Karena kan tadi Bang Fajar ini ya alas hak yang paling tertinggi. Alas hak tertinggi. Itu pun masih diragukan. Ya. Alat bukti itu. Ya kan? Itu pun belum ada yang bisa dibuktikan. Oke. Karena tidak berkesesuaian dengan dalil yang dianggap tadi kebohongan. Nah itu, jadi ini kan hampa ini. Oke. Jadi Ya, mudah-mudahan nanti kan ada gugatan baru itu ya Bang. Oh ya. Mudah-mudahan itu akan menjadi contoh lain bahwa Iya. yang benar itu harusnya seperti ini. Iya. Dan sekali lagi kita minta mohon atensi dari semua pihak yang berhubungan atau terkait dengan persoalan seperti ini untuk jangan main-main dengan hal seperti ini, karena bisa jadi presiden buruk, bisa jadi contoh yang sangat buruk untuk siapa saja. Kita tahu bukan sesuatu yang rahasia lagi, banyak mafia tanah di luar sana, dan keprihatinan Pak Arif ini itu harus ditanggapi. Ya. Jadi kalau kita sertifikat ini sudah tidak lagi membuat kita aman memiliki tanah misalnya, ya kan, buat apa kita harus ke BPN lagi ya kan? Ya, bikin aja sertifikat adat. Iya, sertifikat Nggak perlu adat. pakai lambang Garuda. Hukum adat bisa mengalahkan sertifikat ini ya. Ya bikin aja sertifikat adat gitu. Benar juga sih. Iya kan? Iya. Ya. Kurang lebih begitu. Ya. Ada yang Abang mau tambahkan? Ya, saya rasa saya minta semua pihak ya, khususnya Pengadilan Negeri Sumbawa, terus kemudian nanti pengadilan juga tinggi di provinsi, di Mataram, kemudian juga Mahkamah Agung, tolong perkara ini wajib harus betul-betul diperiksa, diteliti, dan jangan menghabiskan biaya negara ya untuk dilakukan pengujian persidangan yang mana ya syaratnya pun tidak layak untuk disidangkan. Ini akan menghabiskan uang negara itu. Betul. Ya, ini catatan. Makanya ini pemerintah pusat mesti juga harus perhatikan. Sebab ini cara-cara seperti ini sudah melakukan pembasmian hak terhadap rakyat yang sudah memegang hak milik, dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh lembaga, di mana di sini Badan Pertanahan Nasional melalui tadi sertifikat hak milik. Tetapi ini dengan gampang sekali melalui putusan pengadilan yang tidak ada dasar hukum yang jelas, tidak ada memenuhi syarat yang jelas, tidak mempunyai kewenangan yang jelas, lalu dikabulkan permohonan itu. Ini kan ngeri sekali. Jadi ini juga saya minta ke Mahkamah Agung, mohon ini turun ke wilayah untuk diperiksa. Kayak juga diperiksa, melakukan pemantauan dan pemeriksaan. Iya. Termasuk semua pihak yang berkaitan dengan objek ini. Satu catatan saya, kalau satu orang atau perorangan tanpa melalui badan hukum tiba-tiba mengklaim tanah seluas segitu, ini kemana negeri ini? Kemana negara ini? Kemana konstitusional kita? Kemana kita punya aparatur negara saat ini? Ini kan luar biasa saya bilang. Jadi jangan hal ini dijadikan satu dasar untuk menguasai secara ruang gelap itu milik hak orang lain. Ini kan jangan-jangan saya juga duga keras ini, jangan-jangan ada pemainnya di dalam ini. Ya. Ini pemainnya besar di sini, yang biayanya jangan-jangan juga besar. Coba perhatikan, ini negara mesti demi menjaga ya kedaulatan rakyat mesti harus betul-betul menjadi pelayan yang baik. Jadi itu dari saya. Ya, begitulah pemirsa obrolan kita malam ini.
ini mungkin perkara perseorangan, tapi pengaruhnya sangat besar. Karena apa? Ada teori yang mengatakan bahwa negara itu dibentuk atas kesepakatan individu, lalu dalam kelompok menyerahkan hak dan kewajiban mereka untuk diatur oleh negara. Tapi kalau hak dan kewajiban itu tidak diatur benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku, maka repot juga negara ini. Ya. Jadi sekali lagi untuk semua pihak, para pihak yang terkait dengan masalah seperti ini, tolong jangan main-main gitu. Jangan sampai nanti bukannya mengancam sih, tapi ini emang beresiko efek sosialnya sangat besar. Gitu. Karena menyangkut hak milik dan orang mengukuhkan hak miliknya dengan dokumen resmi negara, tapi bisa dikalahkan dengan dokumen yang dibuat secara antar pribadi. Kalau jual beli itu kan antar pribadi aja, belum ada pejabat pemerintahan. Ya surat sepihak itu. Surat sepihak. Ya, artinya Gitu. dibikin sepihak. Bikin sepihak. Nah, kan itu. Ya, dan itu saya bisa buat dengan orang lain yang saya sepakatin gitu. Iya. Ada tanah di sana, lu ngakuin gue beli gitu. Modalnya cuma satu, beli aja kwitansi di warung bikin sendiri sudah. Udah besok masukin ke pengadilan, jadi nggak? Nah, itu ceritanya. Betul, dan itulah gunanya negara hadir lewat ini. Ini bukan kertas biasa ini, Bang. Ya kan? Ini tanda hadirnya negara untuk mengukuhkan hak seseorang. Jadi kalau ini dilanggar, sayang sekali. Iya. Ya, semoga para penegak hukum, terutama lembaga peradilan yang ada di daerah di Sumbawa, ketika menangani perkara seperti ini mungkin lebih jeli lagi kali, Bang. Jadi masyarakat juga tidak akan punya persepsi yang jadi liar. Kok Bukan bisa lebih jeli. Ya. Lebih sadar untuk melihatnya. Oke. Kalau lebih jeli berarti dia keliru. Itu dia tidak keliru. Itu jangan-jangan ada faktor kesengajaan itu kalimatnya. Ya. Makanya Om Fajar bilang bertobatlah karena itu dah. kalian itu wakil Tuhan gitu. Begitu pemirsa, Oke. sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke. Selamat malam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.